Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Nimatil Islam wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama kita ucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah saya bersyukur kali ini saya kedatangan, maksudnya kali ini Geraha Mu'allaf kedatangan seorang tamu Ustadz muda dari pengasuh pondok pesantren di Sumeneb. Pondok apa Ustadz? Markazul Quran dan Hadis. Markazul Quran wal Hadis. Alhamdulillah saya bersyukur beliau seorang ulama muda, lulusan Jepang, kemudian di Yaman 4 tahun. Waduh, prestasinya insya Allah bagus. Semoga beliau panjang umur dan manfaat. Kali ini kita mau ngobrol tentang semut. semut di dalam Al-Quran disebut surat An-Naml. Insya Allah begitu. Jadi apa sih manfaatnya bagi kehidupan umat Islam? Kok subhanallah ya, sampai Allah membahas semut juga. Nah ini kita akan berbicara dengan ahlinya. Saya pikir itu saja dulu untuk mempersingkat, dan saya kembalikan sama Ustadz. Monggo Ustadz. Bismillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Langsung saja Pak Kiai ya, saya jawab. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan cerita tentang semut di dalam Al-Quran. Tentunya ada hikmah yang besar yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Naml ayat ke-18 seperti itu Pak Kiai. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalat namlatun ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang semut yang berkata kepada bala tentaranya, kepada pasukannya, ya ayyuhan namlu, wahai para semut, udkhulu masakinakum, masuklah kalian ke dalam tempat tinggal kalian atau rumah-rumah kalian. La yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Agar diterjemah bahasa Indonesia versi Depak atau Kemenak, la yahtimannakum itu diartikan tidak diinjak. Tidak diinjak oleh Nabi Sulaiman, wa junuduhu wa hum la yash'urun, mereka tidak merasakan hal itu. Saya ingin kupas pertama adalah bahwa Al-Quran ini mukjizat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang sebelum-sebelumnya para rasul itu diberikan mukjizat yang berbeda-beda bagi. Salah satunya ada yang diberikan mukjizat dapat merubah tongkat menjadi ular, karena pada masa Nabi Musa itu sihir sangat berkembang pada zaman itu, sehingga Allah berikan mukjizat kepada Nabi Musa berupa sihir, berupa mukjizat yang seperti sihir. Kemudian di masa Nabi Isa alaihissalam perkembangan ilmu tentang kedokteran itu sangat pesat sekali. Cara menyembuhkan orang sakit itu pada zaman itu sangat berkembang sekali. Sehingga Allah berikan mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam dapat menyembuhkan orang sakit, orang buta, bahkan bisa menghidupkan orang yang meninggal. Termasuk penyakit lepra itu saja. Termasuk penyakit lepra. Di zaman Rasulullah, di mana di saat itu bahasa sangat tinggi sekali. Sampai di pasar-pasar itu yang dijual bukan barang, tapi bahasa, sastra. Nilai-nilai sastra itu yang dijual. Di pasar Ukas itu mereka menjual bahasa, menjual sastra yang diperjualbelikan. Ada puisi atau sastranya Umrul Qais yang diperjualbelikan, yang pada bahasa itu viral atau mahal. Ini menunjukkan estetika bahasa di zaman itu sangat tinggi sekali. Oratornya bagaimana, tatanan bahasanya bagaimana, sangat bagus sekali, di mana dunia itu belum mengenal bahasa-bahasa, belum. Makanya di ilmu bahasa itu disebutkan di mana masyarakat pada saat itu, masyarakat dunia masih belum mengenal nama benda belum mengenal nama-nama benda. Tapi di masyarakat Rasulullah pada zaman itu sudah mengetahui semuanya. Makanya jangan heran kalau kita dulu di sebelum masa-masa purba istilahnya di Indonesia ini masih menggunakan bahasa isyarat.
Jadi misalkan nama apa itu masih isyarat. Bahkan nama-nama orang-orang jauh dahulu itu masih menggunakan nama-nama barang karena minimnya kosakata. Dulu itu kita sering mendengar nama orang itu namanya sendok, namanya piring. Kenapa? Karena kosakata pada zaman itu masih minim. Tapi di zaman Rasulullah semua kosakata itu sudah banyak dikuasai. Nah, disitulah Allah berikan mukjizat berupa Al-Quran. Berupa Al-Quran sebagai tantangan kepada orang-orang pada zaman itu, bahwa ini loh karangan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala yang kalian tidak akan mampu untuk menandinginya. Saya potong, Ustaz ya. Baik. Maaf, saya potong. Memang waktu kecil saya itu masih ada keajaiban bahasa. Seperti bahasa sastra itu seperti Marzuki, kemudian yang terakhir itu Hamka, betul. dengan tenggelamnya kapal Van Drouet, Betul. terus Sengsara Membawa Nikmat, Siti Nurbaya. Iya. Wah, lanjut Ustaz, ini menarik. Bahasa sastra ini menarik. Iya. Lanjut. Baik, kemudian saya ambil dari ayat ini karena berkaitan dengan keajaiban bahasa Al-Quran sebagai mukjizat dan keajaiban Al-Quran mengungkap sains. Jadi Al-Quran ini sangat banyak memberikan sumbangsi sains kepada ilmu sains di dunia. Salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya sampaikan? Karena memang kesalahan terjemah yang sampai saya sekarang ini masih salah. Kalau tidak disampaikan maka nilai mukjizat itu tidak ada. Walaupun konteksnya mungkin benar, tapi nilai mukjizat itu tidak akan terasa. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalat namlatun ya ayyuhan namludkhulu masakinakum la yahtimannakum. Saya ambil dari kalimat la yahtimannakum. Jadi asal kata la yahtimannakum itu hatoma bagi. Hatoma ya. Di kamus manapun hatoma itu bermakna pecah, tidak bermakna diinjak. Tidak ada kalimat yang bermakna injak atau yang mengarah kepada diinjak. Tapi makna aslinya adalah pecah atau tercerai-berai. Makna aslinya itu. Di kamus Arab, di kamus bahasa Indonesia pun demikian. Maaf Ustadz, ini saya potong lagi. Saya pernah itu translate di Google bahasa ya. Ternyata betul Ustadz. Maknanya itu dua. Kalau ndak pecah, tercerai-berai. Betul. Nah itu betul. Monggo lanjut. Tidak ada yang bermakna diinjak. Kenapa terjemah itu tidak menerjemahkan pecah? Karena memang tidak nyambung. Di situ berkata, wahai para semut, masuklah kalian ke tempat kalian agar tidak pecah, kan tidak nyambung bagi. Oh iya. Kenapa tidak nyambung? Karena bahasa pecah ini digunakan konotasinya kepada barang-barang seperti gelas, piring, cangkir, itu baru nyambung. Misalkan saya bilang ke Pak Kiai, hati-hati Pak Kiai kalau jalan nanti jatuh kakinya pecah, kan tidak nyambung. Kecuali kalau saya bilang kakinya patah, itu nyambung. Karena memang konotasinya adalah manusia. Sehingga terjemah bahasa Indonesia menerjemahkan tidak diinjak, bukan tidak pecah. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Bahkan di bangsa Arab pun tidak menemukan jalan keluar dalam masalah ini. Artinya memberikan makna pecah ini tidak menemukan jalan keluar. Kenapa? Karena tidak relevan maknanya. Sehingga baru pada abad 16 ada seorang peneliti dari Jerman namanya Profesor John. Dia meneliti kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman menggunakan bahasa tidak pecah pada semut, bukan gelas. Bukan keramik. Akhirnya diteliti, ternyata komposisi dari semut itu 80% dari bahan glasses atau bahan kaca. 80%? 80%, semua semut, bukan hanya semut merah yang disebutkan di dalam Al-Quran itu, tapi semua semut. Sehingga maka benar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kalimat tidak pecah. Karena memang semut dari bahan glasses atau bahan kaca. Jadi ini baru ditemukan abad 16. Sehingga peneliti ini yang dari Jerman ini langsung masuk Islam. Ya Allah. Gara-gara menemukan mukjizat yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga kalau seandainya dibiarkan diberikan makna tidak pecah, tidak ada nilai mukjizatnya bagi. Ini kan begini Ustaz ya. Saya mau nyambung biar pembicaraan kita itu hidup Ustaz. Iya. Ini kata pecah itu ditemukan abad 16 ya. Sekarang pertanyaan, dari mana Rasulullah
tahu daripada dari mana Muhammad tahu gitu. Apakah beliau itu punya menyimpan perpustakaan yang banyak, literatur yang banyak, satu mater dari Romawi, dari Persia, beliau itu kumpulkan sehingga bisa mengarang Al-Quran begitu. Apa begitu, Ustaz? Mohon dijelaskan. Betul. Memang banyak tuduhan dari orang-orang di luar Islam yang tidak suka dengan Islam, menuduh bahwa Rasulullah sering interaksi dengan orang di luar sehingga mengetahui tentang ilmu pengetahuan, tentang ilmu antariksa, tentang alam kosmos, tentang alam sains. Tetapi ini semua tidak benar, terbantahkan. Pertama adalah seandainya Rasulullah itu mengetahui bahwa Rasulullah mengadopsi dari pemikir-pemikir di luar Islam, dari luar semenanjung Arab, pasti di orang-orang Quraisy pada saat itu akan ramai bahwa Rasulullah meniru atau menjiplak dari luar. Tapi tidak ada masalah, tidak ada pada saat itu. Tidak mempermasalahkan Rasulullah ini meniru dari luar, tidak ada masalah itu. Yang dipermasalahkan adalah karena mereka tidak mau kalau Rasulullah jadi pemimpin. Karena Rasulullah dari orang-orang apa istilahnya, kasta rendah lah istilahnya, sehingga mereka tidak mau. Itu masalahnya sebenarnya, bukan karena karena hal lain. Mereka tahu bahwa ini adalah benar-benar firman dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah seandainya karena banyak isu Rasulullah mengadopsi dari pendeta-pendeta seperti pendeta Buhairo, ini tidak benar pula. Kenapa? Pada saat itu Rasulullah masih anak-anak. Tidak mungkin mengadopsi ilmu pengetahuan yang begitu luas, mengetahui tentang alam kosmos, tentang kedalaman laut, disebutkan di dalam Al-Quran. Bagaimana gelombang yang lautan yang bertemu di tengah lautan, Marajal Bahraini Yaltaqiyan, disebutkan di Ar-Rahman. Tidak mungkin itu, kecuali memang Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Betul. Karena memang terbatasnya alat komunikasi, teknologi pada saat itu. Ini menunjukkan bahwa ini benar-benar mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan begini, Ustaz, kita untuk mengawali keimanan, keyakinan itu kadang-kadang diawali oleh keraguan. Betul. Yang paling aneh itu, Ustaz, ya, yang paling aneh, saya itu juga beriman, yang paling aneh, kok Nabi Muhammad ini mengetahui segala bidang ilmu. Biasanya kan orang begini, seorang kiai dia memang ahli pengetahuan dalam spiritual, ahli, ya. Kemudian profesor itu ahli dalam fisika, gitu, Ustaz. Tapi Rasulullah ini kok sepertinya banyak tahu segala bidang ilmu pengetahuan. Nah, ini kok bisa, Ustaz? Gimana sih? Kok sampai tadi semut saja beliau tahu, seolah-olah tahu, gitu. Karena memang ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bagi. Gitu. Dari zat yang Maha mengetahui yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menandakan bahwa ini bukan karangan Rasulullah, ini benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sejarah bangsa Arab itu mereka mengakui bahwa ini benar firman Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tukang sihir pada zaman Nabi Musa mengetahui bahwa ini bukan sihir. Karena mereka tukang sihir tahu. Oh, iya. Situasi sihir itu bagaimana? Wah, ini bukan sihir. Oh, iya. Pada saat itu juga ini bukan karangan Rasulullah, bukan karangan Muhammad. Saya tahu kok. Saya ahli sastra, ahli bahasa misalkan. Artinya seandainya kita analogikan otomotif itu, orang ahli dalam perbengkelan pasti lebih tahu daripada orang yang tidak mengenal tentang perbengkelan. Seperti mana mesin yang rusak, pasti tahu mereka. Begitulah Rasulullah SAW sangat bukan Rasulullah, masyarakat bangsa Arab pada situ sangat tahu bahwa ini bukan karangan Rasulullah SAW, tapi benar-benar wahyu. Tapi karena mereka tidak mau menerima karena hanya faktor Rasulullah ini dari kalangan orang biasa, bukan dari kalangan orang terhormat pada zaman itu, maka mereka tidak mau menerima kebenaran itu. Ini pembahasan dari la yahtimannakum. Makanya yang benar itu tidak pecah bagi, bukan diinjak. Jadi tidak diinjak. Harusnya diterjemahkan demikian. Kemudian yang kedua, penelitiannya dari sisi sains, bahwa pimpinan hewan itu bukan dari laki-lakinya, bukan pejantannya, tapi dari betinanya. Semua hewan dipimpin oleh betinanya. Dari ayat ini. Makanya yang berkata itu adalah semut betinanya. Wa qalat namlatun ya ayyuhan namlu. Wahai semut betinanya berkata, wahai para semut, ayo masuk semuanya. Yang ngatur itu perempuannya. Makanya singa itu pemimpinnya yang betina.
Karena semua hewan pemimpinnya adalah yang betina. Ini mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Termasuk lebah ya Ustaz? Termasuk lebah juga semua hewan. Maka dipimpin oleh betinanya. Demikian Pak. Nah, yang menarik ini juga Ustaz, semut ini termasuk semut punya kuburan sendiri. Kemudian itu Ustaz, apa namanya? Tadi Ustaz semut ini bisa menyimpan makanan. Betul. Di saat musim dia mengumpulkan makanan di saat musim panas Ustaz. Betul. Musim-musim yang butuh dia makan gitu. Dia kumpulkan makanan dan tidak langsung dimakan. Iya. Ada dan ini dipimpin wanita ya Ustaz. Betul. Betinanya wanita sih. Betina gitu. Apakah waktu itu tidak satu misal Rasulullah secara diam-diam menyelidiki gen gitu Ustaz bahwa ini betina begitu, adakah sampai ke sana Ustaz? Iya. Gimana itu? Ya, tidak ada. Artinya Rasulullah tidak sampai meneliti tentang hal-hal seperti itu, tidak ada. Semua itu benar-benar murni wahyu. Karena keterbatasan artinya kondisi pada saat itu yang tidak memungkinkan. Kalau zaman sekarang mungkin, misalkan ada seorang yang mengaku nabi bisa mengetahui ini, mungkin artinya mengetahui tentang semua, karena memang teknologi yang berkembang. Tapi di zaman itu benar-benar Rasulullah mengetahui dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian bagi. Termasuk juga mukjizatnya semut itu kan kerjasama yang kuat, bukan sama-sama bekerja, tapi kerjasamanya yang memang unik dan bisa kita tiru sebagai manusia, termasuk di YPM nanti bagi itu. Alhamdulillah. Terus itu Ustaz, yang kadang-kadang saya berpikir gini, kok bisa Al-Quran itu mengetahui sampai ilmu kebidanan itu? Semua betul. Semua ilmu di surat surat Al-Hajj itu proses terjadinya janin sampai seolah-olah tahu. Betul. Ilmu kebidanan sempat dikritik, ternyata akhirnya Al-Quran yang benar. Betul. Terus ilmu anatomi tubuh, kemudian sosial. Yang jadi pertanyaan begini Ustaz ya, kalau memang terjemah itu sekarang banyak yang salah, kedepannya mungkin depak perlu terjemah ini bukan hanya ahli dalam bahasa, tapi ahli dalam segala bidang. Betul. Maksudnya ahli fisika ikut andil untuk menerjemahkan Al-Quran. Betul. Okay. Karena Al-Quran ini bicara dalam banyak berbicara tentang dalam segala ilmu, segala bidang gitu. Apa begitu Ustaz? Betul, harusnya demikian, karena memang menerjemahkan bahasa, terjemahkan istilahnya mewakili bahasa aslinya. Untuk mewakili itu harus banyak aspek yang harus dikerahkan, diikutsertakan. Jadi bukan hanya sebatas ahli bahasa yang dikerahkan, tapi semua ahli harus ada di situ untuk mengetahui dan mengungkap makna aslinya, seperti itu lagi. Oh, begitu. Jadi ini kemukjizatan Al-Quran. Makanya saya sangat senang bisa berada di tengah-tengah YPM. Makanya saya juga ingin bertanya Pak Kiai, ini YPM kok berani mengusung istilahnya kegiatan atau program untuk istilahnya kegiatan perang pikiran. Modalnya apa seperti itu Pak Kiai? Kok bisa berani menonjolkan perang pikiran dengan dasar ukhuwah, Islamiyah. Ini yang diusung oleh YPM, seperti itu lagi. Mungkin bisa dijelaskan. Sebenarnya begini Ustadz, YPM itu modal melakukan dakwah perang pemikiran. Itu karena dakwah perang pemikiran ini murah. Betul. Murah. Kemudian kalau kita dakwah secara ekonomi, satu misal kita mengadakan bakso, bantuan sosial, itu kita tidak bisa Ustadz. Betul. Ekonominya dari mana? Wong anggota kita itu umat Islam banyak yang miskin, lemah istilahnya. Lemah. Dalam hal politik baik secara lokal dan global, umat Islam mudah dibeli. Gitu. Hanya dengan 100.000 uang dia bisa memilih yang lain. Hanya dengan satu bungkus mie mereka berubah gitu. agama. Dalam hal segalanya kita kalah Ustaz. Betul. Satu-satunya jalan hanya yang insya Allah yang menang itu adalah dalam perang pemikiran. Betul. Jadi kita berdiskusi, ngajak orang-orang non Muslim untuk secara terbuka. Betul. Jangankan itu Ustaz, pemilihan Pak Lurah itu debat.
Nah, bagi saya begini Ustaz, apapun ajarannya, apapun agamanya, saat ajaran dan ujaran itu tidak mau diperdebatkan, maka ajaran itu adalah hanya untuk orang awam saja. Sudah waktunya, apakah agama saya yang salah atau agamamu yang salah atau sebaliknya, monggo kita saling kritisi gitu. Saling mengkritisi itu kalau di jalan itu ya jelas melanggar, tetapi kalau di forum diskusi itu apa namanya, insya Allah kita tidak ada masalah gitu. Tapi malah gini, menyehatkan ya, monggo. Saya lihat banyak itu ketika ada dialog-dialog, banyakkan itu pendeta tidak banyak masuk Islam lagi. Artinya hasil dari diskusi atau dialog itu sepertinya tidak ada. Bapak ada gambaran lain bagi tentang itu? Iya, memang apa yang diadakan YPM, dialog-dialog antar umat beragama, antara agama Kristen dengan Islam, biasanya hampir 100% pendetanya itu tetap jadi pendeta, Ustaz. Gitu. Dia tidak akan berubah. Kami pun memberikan informasi ke Islam, kami tetap Islam. Jadi hampir-hampir diskusi dialog itu antar dua kubu, antara pendeta dan kiai, antara ustadz dan pendeta, itu masing-masing tetap yang muslim tetap muslim, yang pendeta jadi pendeta. Poinnya kosong-kosong lagi ya? Iya, kosong-kosong hampir. Cuman di sini kami siarkan secara terbuka. Audiensi itu akan menilai siapa sebenarnya yang benar gitu. Termasuk dari Geraha Mu'alaf ini lagi. Iya. Jadi nanti akan debat itu akan didengar oleh orang-orang yang tidak punya beban. Seperti pekerja, macam-macam kalangan intelektual. Oh, satu misal gini Ustaz ya. Oh, ternyata setelah debat itu muslim yang ngotot, dia tidak pengetahuan. Nanti justru ada orang yang murtad gitu. Oh, kalau pendeta itu salah sebenarnya begini. Kan yang nilai ini audiensinya, Ustaz. Nah, audiensinya itu ternyata lebih jujur daripada pendebat itu sendiri. Betul. Nah, itu. Jadi makanya sekarang ini hampir setiap hari, Ustaz. Hampir setiap hari ada mu'alaf, ada mu'alaf Islam gitu. Iya, karena dia berpikir dari melihat debat itu. Bahkan ada yang telepon saya begini, setelah saya nonton debat ini, keimanan saya runtuh dan memang ternyata saya salah selama ini. Begitu, Ustaz. Artinya ada hidayah dari hidayah dari Allah. Saya suruh berpikir, Ustaz. Suruh berpikir, ternyata dia tetap gitu. Jadi rupanya jalan satu-satunya perang pemikiran ini harus kami kedepankan. Walaupun selama ini maaf, saya tidak memuji. Tidak ada satu muslim pun yang murtad gara-gara menilai debat dari kami. Betul. Begitu. Lebih banyak Kristen yang menjadi mu'alaf ketika menilai bahwa kebenaran itu berpihak pada Islam. Nah, begitu. Jadi itulah maka kami lakukan debat. Ya otomatis Ustaz, debat itu yang kami lakukan adalah berdasarkan data, referensi sejarah gitu. Kemudian pemikiran-pemikiran yang lain yang akan begitu. Nah, itu bisa menyadarkan umat lebih hemat. Kita tidak usah ke sana, tidak usah berdakwah lari ke sana gitu. Begitu kita terangkan seperti ini Ustaz, seperti kita ngomong saat ini termasuk perang pemikiran. Iya, betul. Begitu. Barangkali ada sesuatu yang dibahas yang lain Ustaz? Sepertinya sudah cukup bagi. Sudah cukup. Mungkin atau bagi mau menyampaikan lain. Ya, saya Ustaz, saya terima kasih. Saudaraku yang dimuliakan Allah, para pemirsa dimanapun saja berada. Geraha Mu'alaf YPM Tauhid juga membangun sebuah pondok pesantren di Wonosalam. Kami sebagai pengurus mohon dukungannya dan doanya gitu. Jadi di sana masjidnya sekarang lagi dibangun, kemudian tanahnya masih terus akan ditawarkan dan dilelang. Karena tanah itu direncanakan ini yang harus dicicil 2 hektar lagi begitu. Jadi mohon dukungannya dan doanya. Di samping itu kami punya program Ramadan, termasuk iftar untuk para mu'alaf,
kemudian santunan bagi mu'alaf. Karena mu'alaf itu, kalau mu'alaf itu ada yang kaya, ada yang miskin begitu. Ya sama lah. Jadi yang miskin kami bina, kami pelajari bekerja dan lain sebagainya. Jika memang ada zakat, ada infak, silahkan sampean transfer ke rekening di bawah ini. Nanti ada itu transfer. Apabila ada sesuatu hal yang ditanyakan, satu misal ingin melakukan diskusi keagamaan apa gitu, ingin bicara tentang agama, siapa saja, kami punya perwakilan besar itu sudah 8. Perwakilan kecil itu setiap perwakilan itu ada seperti Jawa Timur punya Surabaya, perwakilan Surabaya. Jadi YPM atau HID punya beberapa perwakilan di wilayah seperti YPM Makassar, kemudian YPR wilayah 3 yang menguasai atau membina termasuk Jawa Tengah, Jawa Timur. Di Jawa Timur itu juga ada YPM Surabaya, YPM Jawa Timur. Demikianlah. Jika saudara-saudaraku ingin diskusi dengan sehat, dengan kekeluargaan, sampean hubungi dimanapun Anda berada. Insya Allah selama di sana ada perwakilan akan kami layani dengan baik. Demikian. Karena sekarang zamannya zamannya itu perbandingkan. Mari kita perbandingkan secara akal sehat, masing-masing apa yang kita miliki, apa yang kita yakini. Insya Allah saya yakin kalau nanti terbuka baik, justru kita akan damai. Kedamaian itu akan didapati setelah kita berbicara, setelah kita bersilaturahmi. Justru kalau tidak ada pertemuan antar agama, justru kesalahpahaman terjadi, benturan fisik terjadi. Nah ini satu-satunya jalan, mari kita terbuka. Sekarang di era modern. Demikian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz. Sama-sama.